Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 2.240. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren saham Mayora saat ini masih bergerak downtrend. Dan 4 hari terakhir ini bisa kita lihat terbentuk candle merah. Dan untuk support jika kita lihat berada di harga 2.200. Jadi saat ini Mayora kembali turun mengetes support di harga 2.200 ini. Sebelumnya Mayora sempat mendekati harga 2.200, bisa rebound, tapi bisa kita lihat selalu saya jelaskan apabila saham sedang downtrend berhasil rebound dari supportnya, maka garis EMA 50 dan 150 merupakan resisten yang harus ditembus. Selama masih gagal break dari kedua garis ini, ada potensi untuk turun kembali menuju support sebelumnya. Jadi memang untuk saham downtrend kita masih bisa swing trade dengan beli di support dan jual di resisten, tapi memang resiko akan lebih besar karena memang trennya masih kurang bagus. Setelah berhasil rebound, berusaha untuk break, gagal break, saat ini turun kembali. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak naik saat ini mulai turun kembali. Dan jika kita lihat berita ini, saham Mayora akan membagikan dividen sebesar sekitar Rp52 per lembar saham. Dan untuk cam date-nya itu tanggal 4 Agustus. Dan apabila sudah tercatat akan dibagikan pada tanggal 13 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan dividen pada saham ini, harus menghold saham yang teman-teman punya atau membeli pada saat terakhir tanggal 4 Agustus nanti. Jadi selama masih hold sampai tanggal 4 Agustus, setelah itu teman-teman baru jual, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Tapi asing jika kita lihat selama 3 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mayora. Jadi menarik untuk kita amati karena walaupun turun beberapa hari, asing masih terus masuk melakukan akumulasi dan saat ini Mayora berada dekat dengan support yang sebelumnya masih bisa rebound. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham Mayora, tunggu di sekitar harga 2.200. Apabila di harga 2.200 saham Mayora masih bisa berhasil bertahan setelah itu terbentuk candle hijau, teman-teman bisa swing trade. Apabila memang pingin swing, tapi apabila pingin mendapatkan dividen, ingat harus hold sampai minimal tanggal 4 Agustus. Tapi saran saya, dengan jumlah dividen yang tidak besar seperti itu, sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk swing trade. Karena biasanya memang sebelum pembagian dividen, harga akan dibuat naik. Jadi kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi untuk amannya kita tunggu di sekitar harga 2.200, apabila berhasil rebound baru kita entry. Apabila support ini gagal menahan penurunan dari saham Mayora, hati-hati, maka ini akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham Mayora. Dan ada potensi Mayora untuk lanjut turun ke harga 2.000. Jadi entry apabila terkonfirmasi rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham EMTK. Saham EMTK pada hari Jumat kemarin ditutup turun 0,39% ke harga 2.580. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham EMTK masih bergerak sideways. Nah, hari Jumat kemarin terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 2.600. Untuk supportnya bisa kita lihat ada dua di sekitar harga 2.500 dan garis EMA 50 yang saat ini di harga 2.450. Jadi sebelumnya MTK sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa berhasil rebound, tapi masih kesulitan untuk naik di atas harga 2.600.
Dan di atas harga 2600 masih ada resisten di harga 2800. Untuk tren saat ini EMTK memang masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan beberapa kali bisa kita lihat EMTK masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 ini. Sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi selalu bisa meretest kembali dan naik. Ini juga sama. Jadi memang garis EMA 50 lumayan kuat untuk saham EMTK. Apalagi saat ini EMTK masih mendapat sentimen positif dengan rencana IPO-nya Bukalapak. Apalagi Bukalapak IPO-nya itu informasi atau iklan-iklan untuk supaya orang tertarik membeli saham IPO-nya sangat besar. Sehingga ini memang masih bisa membuat EMTK trennya masih oke sampai saat IPO atau saat Bukalapak akan dijual di bursa kita. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam beberapa minggu ke depan EMTK gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, EMTK trennya akan mulai bergerak turun. Jadi walaupun memang masih ada garis EMA 150 di bawah yang bisa menahan penurunan di EMTK, tapi waspada saja adanya penurunan tren pada saat garis EMA 50 terlewati. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan ini masih akumulasi. Tapi teman-teman lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini sudah keluar kembali dari saham EMTK. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham EMTK saat ini sebenarnya masih oke karena masih ada hype-nya atau masih ada sentimennya. Tapi paling aman adalah beli di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2500 untuk lebih amannya. Jadi saat ini sebaiknya tunggu terkena pullback kembali ke garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten harga 2600 atau 2800. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2930. Bisa kita lihat di grafik. Untuk tren jangka pendek MDKA saat ini masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di tengah-tengah resisten di harga 3000 dan support di EMA 50 yang saat ini di harga 2820. Dan di bawahnya memang masih ada support di harga 2800. Karena sebelumnya beberapa kali menyentuh harga 2800, MDKA masih bisa berhasil rebound. Selain harga 3000 yang merupakan resisten, masih ada satu resisten di harga 3200 yang memang sebelumnya juga terlihat masih gagal ditembus oleh MDKA. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat MDKA sebenarnya masih uptrend. Karena memang masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk saham MDKA selama masih bertahan di atas garis EMA 150 saham ini masih layak untuk di hold. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan menariknya juga asing selama 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan kemarin akumulasi asing juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat MDKA juga masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk naik menembus harga 3000 minggu depan. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar harga 2800, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 2800 saham ini masih layak untuk di hold. Atau apabila teman-teman patokan di garis EMA 50, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50. Karena sampai saat ini garis EMA 50 masih terus bergerak naik. Jadi apabila berhasil break dari harga 3000, maka ada potensi untuk naik mengetes harga 3200. Apabila masih gagal break dari harga 3200, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena saat ini memang MDKA masih sideways sehingga kita bisa swing trade. Kita jual apabila gagal break dari resisten di harga 3200. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2800 atau di garis EMA 50 untuk entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Doit. Doit hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 312. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek 1 minggu terakhir ini Doit memang masih bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat berada di harga 300. Dan support ini
sama dengan posisi pada saat Januari kemarin. Cuma bedanya pada saat itu harga 300 masih berada tepat di garis EMA 150. Sedangkan saat ini garis EMA 150 sudah berada di atas, sudah berubah menjadi resisten. Jadi sebelumnya harga 300 lebih kuat karena ditopang oleh garis EMA 150. Jadi saat ini memang sama-sama support di 300 tapi kondisinya berbeda. Saat ini memang harga batubara masih terus bergerak naik, tapi saham-saham batubara saat ini trennya masih kurang oke. Setahu saya yang masih oke ada dua, yaitu ITMG yang saat ini masih terus bergerak uptrend. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold karena trennya masih uptrend. Yang kedua, saham Adro walaupun saat ini masih sideways, tapi paling tidak dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi teman-teman bisa lihat berusaha untuk turun di bawah garis EMA 50 dan 150 masih bisa bangkit kembali. Jadi trennya sebenarnya masih oke. Walaupun memang hari Jumat kemarin hampir semua saham-saham batubara bergerak turun. Kita balik lagi ke Doit. Jadi untuk resisten bisa kita lihat saat ini di harga 3.300, sedangkan resisten di EMA 50 dan 150 saat ini berada di sekitar harga 338 atau 340. Jadi mesti hati-hati karena saat ini garis EMA 50 dan 150 berdempetan. Apabila garis EMA 50 berpotongan di bawah garis EMA 150, maka trennya akan lebih jelek lagi. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga atas. Apabila Doit gagal bertahan di atas harga 300, Doit akan bergerak downtrend kembali. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% ini disertai distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham Doit. Jadi dari data yang kita dapat melihat Doit masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 300. Jadi untuk teman-teman ingin membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 300 dan entry apabila memang masih berhasil rebound dari support ini. Apabila berhasil rebound dari support di harga 300, teman-teman bisa entry. Apabila terlihat masih gagal naik melewati resisten harga 330 atau garis EMA 150, teman-teman bisa take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.